kan terakhir ini kan the relationship between cultural awareness Miss. and willingness to communicate in English among English education student at Sekolah University. Ini nanti jatuhnya dia kualitatif, kuantitatif atau mixed method? Dia ini Miss, kuanti. Pakai apa? Pakai kuesioner aja? Korelasi. Ya Miss, kuesioner. Karena kan kalau ini hubungan kan memang harus ke kuanti kan. Okay. Korelasi. Terus justifikasi novelty-nya apa? Justifikasi novelty. Gimana tuh Miss? Novelty-nya kenapa saya mau buat penelitian tentang ini? Karena ini Miss. Karena menurut saya cultural awareness ini ada hubungannya dengan willingness to communicate nih. Penelitian siapa yang bilang itu ada hubungannya? Jadi sebelumnya memang penelitian ini memang belum pernah udah dilakukan, cuman tidak secara bersamaan individu Miss. Maksudnya? Jadi misalnya cultural awareness ini kan udah ada penelitiannya. Willingness to communicate ini juga udah ada penelitiannya, cuman secara masing-masing, nggak secara bersamaan. Kalau willingness to communicate judulnya apa penelitiannya? Kan dia nggak mungkin single willingness to communicate kan? Willingness to communicate apa judul artikel dia? Saya nggak ini lagi saya Miss. Ini bukan artikel bodong kan? Bukan Miss, ini ada semua Miss. Yang si Reza itu kan yang Reza ini kan yang di previous yang di background coba lihat. Willingness to communicate itu kan saya lihat itu punya si Reza ya. Mana dia? Cultural awareness can enhance learner's ability to communicate effectively and appropriately across cultures kan. Mana previous studies yang menyebutkan atau previous studies yang sudah investigate cultural awareness, willingness to communicate. Kalau misalnya bilang tadi itu dipisah-pisah Miss, nggak ada penelitian yang menggabungkan antara itu dua. Nah, mana penelitian yang untuk cultural awareness-nya, mana penelitian yang untuk willingness to communicate-nya. Bisa. Kalau si Reza punya ini kan dia investigating the association kan of informal digital learning of English kan with EFL learners intercultural competence and willingness to communicate. Dia kan 2023. Coba buka punya dia, coba tengok limitationnya dia. Siapa tahu kita bisa kembangkan dari punyanya dia. Apa nama itu si Reza ini? Communicate-nya. Jadi kita lihat nanti duanya, hubungan antara, jadi kan
informal digital learning ini kayak misalnya kita nonton film, main video games, nonton video online, nonton podcast gitu kan, atau chatting dengan orang yang bahasa Inggris di luar kelas. Kayak misalnya orang main game ngomong nggak sama ininya apa namanya, sama kawan game gamenya ngomong nggak itu. Jadi jadi kita mau lihat hubungan antara informal digital learning of English dengan EFL learners intercultural competence rather than willingness to communicate. Kalau misalnya willingness to communicate tuh agak gimana ya, mau nggak ngomong gitu kan ya. Jadi berarti kalau misalnya kita pakai yang nggak usah pakein willingness to communicate, berhenti di competence, Miss. Berhenti di intercultural competence saja. Tapi kalau bisa ambil dua ini, sampelnya ambil dua kampus. Bisa mungkin nggak ini satu win satu. Ini satu win satu. Kan kita cuma nyebar kuesioner aja. Kuesioner ambil terus punya dia. Kenapa kita bisa ambil punya dia? Dia punya dari jurnal yang bereputasi, yang mana pasti instrumennya sudah tervalidasi. Instrumen. So one of the two was the digital formal learning skills. 59 dia punya siapa dia ambil? Dia ambil punya orang juga kan. Willingness to communicate, social support and language learning orientation, web immersion students tahun 2001. Terus dia pakai 3 instrumen, satu instrumen digital digital learning yang skillsnya, yang kedua dia pakai instrumen ini satu, terus instrumen yang kedua ini dia willingness to communicate questionnaire kan. Satu lagi adalah intercultural competence skills. Jadi kalau kita melihat questionnaire-nya dia, itu apa ya, chromographs tapi dia nggak dia ini kan ada dia ini kan itu variabel dia. Dan you punya ini ada 2 variabel kan. Relationship between cultural awareness kan and willingness to communicate. Sementara instrumennya kan cuma dari si itu aja, siapa namanya tuh, si apa, Mulyaningsih kan, nggak ada dari yang lain kan. Berarti nggak ada apa namanya question instrumen untuk ini cultural awareness questionnaires dari siapa? Cultural awareness questionnaire. Gimana apa sih bilangnya willingness to communicate, bahasa Indonesia yang enak itu bilangnya animo mereka untuk mau ngomong tuh gimana kan gitu, ceritanya willingness to communicate kan ya. Kemauan. Nah kita hubungkan dengan cultural awareness-nya, willingness to communicate ini. Kan kalau kita tengok di sini kan dia punya instrumen kan, mau pakai willingness to communicate sini ada 3 variabel, 2 aja udah cukup. Berarti yang harus saya bedah lagi apa nih, Miss, kalau di judul nih? Punya si Rezai ini tengok lagi. Pertama tengok instrumennya dia. Kalau memang misalnya di artikelnya dia nggak ada instrumennya dia, tapi kan dia memberikan referensi instrumennya dia pakai. So kalau misalnya kayak untuk informal digital learning skills dia pakai instrumen dari si ini, lari ke jurnal yang dia tunjuk. Terus untuk EFL dan intercultural competence dia pakai kuesioner dari si ini. Kalau di sini nggak ada dijabarkan kuesionernya, kayak di result ini nggak ada dijabarkan, lari ke
apa namanya yang ditunjuk sama dia. Karena kan ini fenomena kita sekarang kan main game, nonton podcast gitu kan ya. Itu sebenarnya mempengaruhi intercultural competence kita nggak? Kayak misalnya kita nonton podcast tuh, nonton podcast. Di podcast tuh ada gestures nggak? Pasti. Ada kan? Nah, belajar nggak kita intercultural competence dari gesturesnya itu? Contoh gestures misalnya apa? Nggak usah jauh deh. Kita nonton podcast, misalnya ada simbol-simbol mata satu gitu kan ya. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari nggak dari situ? Itu kan intercultural competence juga kan ya. Terus contoh yang lain misalnya apa? Kan misalnya kalau kayak lelaki perempuan, lelaki dengan lelaki, ada yang misalnya budaya yang lelaki dengan lelaki salam cipika-cipiki gitu kan ya. Nah, tapi di kita nggak ada. Nah, itu maksud saya. Jadi the associations of informal digital learning in second language learning with student intercultural competence. Dua aja kita lihat, nggak usah lihat. Di sini kan ada willingness to communicate juga kan. Jadi 3 aja tuh. Ini intercultural competence. Dia bisa meningkatkan intercultural competence kan. Nah, gitu. Jadi sekarang yang harus lihat adalah previous studies. Yang dari ini dulu, Miss. Kalau mau lihat previous studies, ini kan si Reza ini kan termasuk baru juga dia kan. Tengok aja previous studies dia belakang nih. Yang mana previous studies yang untuk intercultural, yang mana previous studies yang untuk informal digital learning. Karena kan kita lebih banyak informal digital learning kan ya daripada di dalam kelas kan ya. Nonton podcast lah sekarang, vlog gitu kan, vlog orang luar. Ada nggak intercultural aspek yang kita pelajari selain kita dengar bahasanya gitu. Misalnya gitu kan ya. Nggak ada gitu kan. Intercultural itu kan ya apa? Banyak aspeknya. Kayak stereotype lah. Kayak misalnya di negara sini perempuan nggak boleh keluar ke pasar. Nah, kayak misalnya orang ngevlog ya misalnya tuh misalnya dibilang di tempat oke, kita sekarang we are in here blah 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 blah, so here's females cannot be found in markets. Itu intercultural competence kan? Jadi rupanya orang perempuan nggak ke pasar. Dia nanti sampai kita sana nggak pergi besar gitu. Kita suka sih itu. Itu dari kuesioner juga misalnya nanti ini. Kuesioner dia aja kita pakai punya si Reza. Udah ada contohnya. Tengok cari jurnal yang dia rujuk sebagai kuesionernya. Tengok, karena di sini dia nggak menjabarkan item-item kuesionernya, dia cuma langsung dia hitung di sini. Dari judulnya kayak mana, Miss? Kalau misalnya yang baru nih? Nih. Investigating dari situ, Miss. Investigating the Association of Informal Digital Learning with learners intercultural competence ya. Udah sampai situ ya. Nggak usah. Tapi kalau bisa kan sampelnya tuh ada variasi, nggak cuma di UNSI aja tapi ambil di WIN gitu. Nah gitu kan ya, misalnya kalau kita mau ambil 200 kan 100 ini 100 sana. Nah gitu kan, cuma nyebar kuesioner aja kan, import kita cuma nunggu aja kan, nyebar nunggu gitu kan. Nah baru nanti setelah dapat baru kita yang gitu. Paling gitu juga SPSS nanti kan. SPSS udah masukin think about that. Kalau saya ngerasa lebih ada novelty-nya itu sih. Nanti coba lihat ini. Karena saya agak ini dengan willingness to communicate ya, kita lihatnya. Karena cultural awareness yang kita maksudkan di sini apa dia? Tahu nggak dia gitu kan? Paham nggak dia? Sadar nggak dia gitu kan? Dengan willingness to communicate. Karena konteks kita di sini bukan konteks di mana kita bertemu dengan native speakersnya. Kecuali kita ketemu sama native speakersnya, oke. Tapi kita di sini dengan sesama kita lah ya. Jadi cultural awareness yang kita perlukan tuh ya terbatas ke kayak lebih personal.
bukan ke pemilik bahasa English speaking country ini lah. Jadi secara mendasar tidak ada budaya yang berbeda yang kita harus awas kan pada saat kita berbicara. Misalnya bukan ada dari gaya saya nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris kan gitu kan, kita willingness to communicate in English misalnya kan, bukan willingness to communicate in bahasa Indonesia soalnya kan. Jadi itunya nggak dapat gapnya di situ. Nah kalau untuk informal digital learning of English ini memang kita buat, kita mau tengok ada nggak hubungannya dengan EFL intercultural competence. Tetap kan kita ngelihat persepsi mereka, tapi mereka ngerasa dengan nonton vlog kan, dengan nonton podcast gitu kan, dengan nonton film kan. Digital learning ini informal digital learning bisa macam-macam tuh ya, nonton film, lagu gitu kan ya. Kayak saya nonton, adalah fansnya dari Taylor Swift gitu kan ya. Ada nggak simbol-simbol yang kita sadar dari Taylor Swift itu? Jadi saya penggemar berat aliran musik dari negara Inggris ya, kan punya simbol-simbol tuh, mereka punya simbol. Nah tetap ya intercultural awareness ya. Berarti ini masuk korelasi juga, Miss? Korelasi, tak korelasi, cuma korelasinya dengan dua variabel aja. Nah kalau dia di sini dia pakai Kolmogorov-Smirnov test. Berarti caranya tetap sama-sama yang saya buat nih misal? Caranya tetap sama, tapi kalau saya saranin ikut ini dia punya, tapi kita nggak pakai willingness to communicate. Buang willingness to communicate-nya. Willingness to communicate itu hilang. Kita ambil intercultural competence. Terus mana tadi? Informal digital learning, terus media-media informal digital learning apa aja. Tengok aja di sini referensinya kan baru-baru masih, karena dia kan publishnya 2023. Dan ini termasuk juga yang bisa kita percaya. Gitu. Coba nanti dipertimbangkan. Ini banyak jurnal, kalau misalnya saya mau cari jurnal, ambil aja punya dia nih, boleh. Kayak misalnya di informal digital learning of English and strategic competence cross cultural communication, ini ada juga punya dia nih kan. Ini juga baru dia punya nih, 2020 lagi. Tengok aja, nggak susah lagi nyarinya. Boleh nggak misalnya ngambil mereplikasi jurnal orang lain? Boleh, partisipannya beda kan, konteksnya beda. Terus kita kan cuma melihat apa limitation dari dia yang kemudian bisa kita buat di risetnya kita. Capek kalau kita buat yang belum ada misal. Nggak mungkin belum ada, pasti udah ada, cuma kita nggak tahu. Di sendiri misalnya gitu. Nah ini juga lagi nih, informal digital learning of English and strategic competence for cross-cultural communication, perception of varieties of English as mediators. Ini 2009. Ini kalau mau diambil jadi literature review bisa juga. The understanding the potential role of Gen AI mediated informal digital learning in global south. Ini and willingness to communicate as outcomes. Boleh, kalau misalnya mau lihat willingness to communicate as outcomes boleh, asal konteksnya itu adalah English is not a foreign language. Artinya di sini ada orang international, students yang lain yang berbaur, yang mana mereka memang punya budaya yang berbeda. Indonesia, Malaysia, Amerika, Australia. Kayak misalnya di Australia kan bercampur tuh dalam satu kelas. Ada orang Australia, ada orang Lebanon, ada orang Cina, ada orang Indonesia, ada orang Vietnam, ada orang Filipina. Nah, itu oke, boleh. Cuma karena kita memang background kita dari sama, cultural awareness-nya dalam hubungannya dengan willingness to communicate kan sedikit sekali bisa kita lihat.
Jadi budaya saya sama budaya dia sama aja, secara umum sama ya. Tapi kalau kita lihat konsep budaya dari asal, kita dibesarkan oleh keluarga berbeda aja berbeda budaya. Kalau misalnya dibilang seperti itu ya. Tapi secara umum kalau kita tarik garis kemari sama aja. Karena kita pembicara bahasa Indonesia. Yang kita bilang cultural awareness di sini kan pembicara bahasa Malaysia, misalnya pembicara bahasa Filipina itu maksudnya kan ya. Nah, pembicara bahasa Australia di sini. Itu yang misalnya willingness to communicate. Variabelnya bisa kita lihat, dapat datanya. Ini saya takut nggak dapat datanya. Oke, Miss. Berarti nanti coba saya ini lagi ya. Coba think about that. Lagi ya. Tapi kalau misalnya bilang si Mulyaningsih itu dia cuma satu variabel yang dia tengok. Willingness to communicate. Jadi dia mau tengok si mahasiswa ini dia lebih banyak bicara dalam konteks apa. Nah, itu si Mulyaningsih dia lihat itu ya. Oh, ternyata dalam konteks ketika dia dengan peers. Oh, dalam konteks ketika dia dengan kawan-kawannya. Tapi ketika dia dengan dosennya dia nggak ada willingness to communicate, takut salah misalnya kan. Nah, sementara punya Nazar kan menghubungkan dengan cultural awareness-nya. Data di cultural awareness-nya kita nggak dapat. Itu maksudnya. Coba saya tinjau ulang. Berarti kalau misalnya second option yang tadi yang kedua tuh yang di Reza ini misal. Di Reza itu. Jadi kita ambil dua variabelnya aja, informal digital learning dengan intercultural competence. Apakah informal digital learning in second language learning ini mempengaruhi, ada korelasinya nggak dengan students intercultural competence? Dimana secara secara di dunia nyata kita kan nggak ketemu tuh dengan native speakers real kan. Ini kan virtual nih. Nah, apakah dunia virtual itu bisa meningkatkan intercultural competence kita, intercultural competence siswa terkait dengan bahasa yang mereka pelajari? Oke, menurut saya gitu sih. Boleh, nanti saya kabarin lagi misalnya.